dan membawanya pulang. Ayah dan John membantu anjing itu mandi. Ayahnya memberitahu bahwa di kelas musik John harus melepaskan sarung tangan karena tarian. Iki TL po, pojok TL po. Binare.
Selamat siang, Bu. Iya, siang. Assalamualaikum. Kita tunggu sampai jam 1:05 ya. Assalamualaikum, Bu. Saya Nanda Dwi Nugroho, Bu ya. Saya izin nggak bisa on kamera ya, Bu ya. Soalnya lagi di tempat kerja, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Yuk. Untuk mahasiswa yang lain, nama akun Zoom-nya tolong diganti sesuai dengan nama lengkap dan NIM. Nama lengkap aja deh, nama lengkapnya. Ini masih banyak yang menggunakan nama alias. Terima kasih. Oke, saya rasa kita bisa mulai ya. Sudah jam 1:05. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil menunggu teman-teman yang lain ya. Jadi hari ini adalah pertemuan kedua kita, sekaligus juga kalau dihitung dari materi ini justru pertemuan pertama yang kita membahas materi betul-betul gitu. Dan di sini sebenarnya minggu lalu saya menjanjikan ada 2 materi ya, yaitu tentang review teknik lingkungan serta siklus hidrologi. Nah, tapi ternyata setelah saya cek-cek materinya dengan alokasi waktu yang ada, sepertinya nggak akan cukup kalau kita mengulas 2 topik itu sekaligus gitu ya. Jadi nanti untuk siklus hidrologi akan kita bahas bagian di di pertemuan selanjutnya aja. Oke, untuk siang hari ini kita akan membahas mengenai review atau tinjauan apa itu teknik lingkungan gitu ya. Jadi mungkin teman-teman sebagian di sini ikut ataupun mendaftar sebagai mahasiswa prodi teknik lingkungan, sebagian karena tertarik mungkin karena beasiswanya, atau mungkin tertarik karena mengenal salah satu dosennya, atau mungkin pernah ikut webinar yang berhubungan dengan teknik lingkungan, atau memang pekerjaannya berhubungan dengan teknik lingkungan gitu ya. Dan di sini kita akan mengurai secara umum sebenarnya teknik lingkungan itu dia ada di lingkup bidang apa saja, kemudian tujuan dari teknik lingkungan itu apa, dan sejauh ini bagaimana peran teknik lingkungan untuk permasalahan yang ada di masyarakat gitu. Oke. Bahasan kajian kita ada 3, yaitu yang pertama yaitu pengertian dan ruang lingkup teknik lingkungan, kemudian yang kedua adalah permasalahan lingkungan, dan yang ketiga peran dari ilmu teknik lingkungan itu sendiri. Setelah mengikuti kuliah hari ini, diharapkan teman-teman bisa menjelaskan ya
secara umum gitu permasalahan lingkungan yang ada di sekitar gitu terutama, kemudian secara umum di Indonesia maupun di dunia gitu. Serta kira-kira apa sih peran teknik lingkungan yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan lingkungan. Nah, untuk bahasan yang pertama yaitu tentang pengertian sama ruang lingkupnya teknik lingkungan gitu ya. Satu hal yang perlu kita luruskan di sini berbeda ya antara ilmu lingkungan dengan teknik lingkungan gitu ya. Karena ilmu lingkungan itu lebih membahas kepada sains, lebih membahas kepada keilmuannya, tetapi prodi teknik lingkungan ataupun ilmu ataupun ruang lingkupnya teknik lingkungan itu lebih kepada melakukan suatu rekayasa gitu, melakukan suatu modifikasi lingkungan untuk bisa sesuai dengan peran ataupun fungsi dari lingkungan itu, walaupun dilakukan suatu bentuk lingkungan binaan ataupun perubahan yang dilakukan oleh manusia gitu. Jadi sebenarnya teknik ataupun rekayasa lingkungan itu berkutat pada satu, bagaimana cara lingkungan itu aman dari aktivitas manusia gitu ya. Jadi walaupun ada aktivitas manusia di dalamnya, lingkungan itu tetap aman gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana melindungi manusia dari dampak negatif lingkungan gitu ya. Sama gitu ya, nggak hanya lingkungan yang terdampak oleh manusia, manusia pun bisa jadi terdampak oleh lingkungan gitu ya. Jadi disitulah peran ataupun fungsi daripada rekayasa lingkungan. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas kesehatan manusia gitu. Dan yang ketiga inilah yang menjadi salah satu concern terutama teman-teman di bidang K3 ataupun kesehatan dan keselamatan kerja gitu ya. Bagaimana suatu proses pekerjaan ataupun proses industri di lingkungan itu tidak mengurangi kualitas kesehatan manusia di sekitarnya. Nah, di sini ada dua gambar ya, teman-teman. Ada sistem alami, kita sebut sebagai sistem alami, yaitu lingkungan secara virgin lah istilahnya ya, virgin environment, lingkungan yang belum tersentuh oleh kegiatan manusia, dan sistem non alami, yaitu sistem lingkungan yang sudah tersentuh oleh kegiatan manusia di sekitarnya. Kita bisa lihat ini contoh yang sangat konkret. Ini foto ada di Papua ya, di hutan Papua. Sementara ini ada di daerah, kalau nggak salah daerah Jawa Barat. Gitu. Jadi sudah sangat berbeda kan ya, gitu, antara sistem alami dengan sistem non alami yang sudah terkena ataupun sudah mengalami sentuhan manusia di dalamnya. Nah, inilah peran dari suatu teknik lingkungan gitu ya. Kita melakukan suatu upaya merekayasa lingkungan. Mau nggak mau manusia itu populasi semakin lama semakin banyak gitu ya. Manusia semakin beranak pinak gitu. Sekarang sudah sekitar 6 miliar jumlah total manusia di dunia gitu ya. Dan diperkirakan sampai dengan 2050 itu bisa berkembang hingga 7 sampai 8 miliar gitu. Dan otomatis tiap manusia membutuhkan kebutuhan sandang, papan, pangan, itu pasti gitu ya. Itu adalah kebutuhan primer manusia gitu. Contohnya adalah kebutuhan papan gitu ya, kebutuhan tempat tinggal gitu. Jadi akhirnya yang tadinya hutan ataupun lingkungan yang belum terjamah manusia, mau nggak mau hutan itu harus dibuka gitu ya. Ataupun yang tadinya tempat yang tidak dihuni manusia, pada akhirnya harus dihuni manusia karena memang kebutuhan papan gitu. Dan disinilah bagaimana kita melakukan suatu rekayasa, walaupun hutan ataupun tempat yang tadinya belum tersentuh manusia, pada akhirnya harus dibuka dan menjadi hunian manusia, itu tidak mempengaruhi fungsi secara signifikan gitu. Nah, ini perannya gitu. Nah, contohnya seperti ini yang tadinya hutan belantara gitu ya, kemudian diganti menjadi hutan kota atau taman hutan raya gitu. Nah, seperti ini. Ini contoh dari rekayasa lingkungan. Nah,
konsep dari rekayasa lingkungan itu sendiri ya, penerapan konsepnya itu sebenarnya adalah lebih kepada penerapan teknologi yang selaras dengan sifat-sifat alami dari lingkungan gitu ya. Jadi lebih kepada bagaimana kita bisa mengoptimasi dan mengintensifkan sumber daya yang ada di lingkungan kita. Tapi dengan konsekuensi adalah kita sebagai manusia yang melakukan eksploitasi itu juga mampu melakukan pengolahan gitu ya, pengolahan beban dari hasil rekayasa kita itu. Nah, kalau di teknik lingkungan itu kita bagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu adalah secara fisika gitu ya. Kita lakukan suatu reaksi secara fisika, kemudian kita lakukan pengolahan ataupun reaksi kimia gitu ya, dan juga ada pengolahan secara biologis. Nah, untuk untuk memahami semua proses-proses alami gitu ya, semua proses teknis yang ada di lingkungan gitu ya, dasar-dasar untuk matematika, fisika, kemudian ilmu-ilmu kalkulus, engineering, kemudian kimia, biologi, ini menjadi ilmu-ilmu dasar yang wajib dikuasai gitu ya. Jadi nanti insya Allah di semester 2 ya, mungkin mulai semester 2 teman-teman akan mulai belajar tentang dasar-dasar matematika, fisika, kemudian kimia, biologi, dan beberapa ilmu dasar yang lain gitu. Karena ini menjadi dasar ilmu dari dari kesemuanya ilmu teknik lingkungan gitu. Dan di sini yang paling penting adalah kalau di teknik lingkungan ini kita hukum kekekalan massa dan hukum kekekalan energi gitu ya. Ini menjadi salah satu hukum yang akan paling banyak digunakan dalam proses-proses perhitungan matematis yang akan kita gunakan, terutama dalam menghitung luaran dari suatu limbah dan juga baku mutu lingkungan gitu. Nanti akan banyak menggunakan hukum kekekalan massa dan energi. Nah, kalau aku rasa teman-teman udah sering mendengar istilah pencemaran gitu ya, atau polusi gitu ya. Sebenarnya apa sih itu pencemaran gitu ya? Apa sih konsep dasarnya? Bagaimana bagaimana lingkungan itu bisa tiba-tiba tercemar gitu ya? Atau apakah ada suatu proses di dalamnya? Gitu. Nah, jadi pencemaran itu sendiri kalau dari jenis sumbernya itu kita bagi menjadi 2, yaitu sumber biogenik ataupun sumber alamiah dan sumber antropogenik atau sumber dari aktivitas manusia gitu. Ada ya Mbak ya ini ya sumber pencemaran alami ada gitu. Contohnya apa? Contohnya adalah letusan gunung berapi gitu ya. Nah, letusan gunung berapi ini kan sesuatu hal yang proses alami gitu ya, bukan sesuatu yang ada campur tangannya manusia gitu ya. Nah, dari letusan gunung berapi ini nanti keluarlah asap, keluarlah abu gitu ya, dan lain-lain. Dan yang pasti ketika ada fly ash atau abu yang berterbangan dari proses letusan gunung berapi, ya, itu akan menurunkan kualitas udara di sekitarnya gitu ya. Bahkan kalau memang letusannya gunung berapi yang besar gitu ya, sampai dengan ratusan kilometer gitu, abunya itu terbang ke lokasi yang lain gitu ya. Itu sangat tergantung dengan arah angin, kecepatan angin dan lain-lain. Nah, kalau yang sumber antropogenik ataupun sumber buatan manusia, aku rasa teman-teman juga sudah cukup aware ya. Contohnya apa? Sampah gitu ya. Kemudian limbah industri gitu ya, limbah tekstil. Nah, itu contoh dari sumber pencemaran akibat kegiatan manusia gitu ya. Nah, dari sumber pencemaran ini tolong di mute ya teman-teman. Dari sumber pencemaran ini, dari sumbernya gitu ya, nanti dia akan masuk ke lingkungan gitu. Si pencemar ini akan masuk ke lingkungan gitu. Lingkungan itu kita bedakan menjadi 3. Ada atmosfer ataupun udara, kemudian hidrosfer. Hidrosfer ini badan air ya atau perairan, kemudian litosfer tanah gitu ya. Jadi
tadi misalkan contohnya ini pencemaran limbah pembuatan tahu gitu ya. Nah, itu limbahnya apa? Cair gitu ya. Lingkungan yang menerima apa aja gitu ya. Oh, misalkan sungai gitu, berarti dia komponennya hidrosfer gitu. Terus selain sungai, tanah gitu, litosfer. Ini adalah dari sumber kemudian ke lingkungan. Nah, nanti dari lingkungan ini juga akan balik lagi mempengaruhi sumber. Dan dari sumber ke lingkungan dan pastinya ada reseptor gitu ya. Reseptor ataupun penerima dari pencemaran itu sendiri. Nah, reseptornya siapa aja? Reseptornya adalah manusia ya. Jadi ketika manusia membuat suatu pencemaran, sebenarnya itu dampaknya kembali lagi ke manusia gitu ya. Selain itu juga ke tumbuhan, ke hewan, bahkan material gitu ya. Contoh yang suatu pencemaran yang berimpact kepada material bangunan gitu ya. Contohnya adalah kalau teman-teman pernah mendengar istilah hujan asam gitu ya. Itu adalah salah satu fenomena karena penurunan pembakaran fosil fuel yang terlalu banyak hingga menyebabkan penurunan asam dari suatu air hujan gitu ya. Dan material bangunan ketika dia terkena air dengan pH yang rendah, dia akan rentan untuk rusak, terutama yang material yang terbentuk dari besi. Nah, jadi reseptor itu nggak cuma manusia ataupun hewan tumbuhan, material pun bisa dikategorikan sebagai reseptor dari pencemaran itu sendiri. Seperti itu. Nah, ini ya, jadi sumber pencemar itu tadi yang saya sampaikan ada yang natural, contohnya letusan gunung berapi ataupun kebakaran hutan yang memang secara alami terjadi gitu ya. Itu bisa menjadi salah satu sumber polutan atau sumber pencemar gitu. Nah, kemudian ada juga faktor yang antropogenik gitu ya, faktor karena kegiatan manusia, contohnya peternakan gitu ya, kegiatan-kegiatan yang ada di daerah perkotaan gitu, kemudian penggunaan pupuk yang berlebihan dan lain-lain, ini juga menjadi sumber pencemar gitu ya. Dan ada juga yang mengkategorikan sumber pencemar itu menjadi sumber pencemar yang tetap atau tidak berpindah-pindah, dan ada sumber pencemar yang berpindah gitu. Contoh yang nggak berpindah adalah sumber pencemar, contohnya adalah rumah tangga ataupun pabrik gitu ya. Pabrik maupun rumah tangga itu kan dia lokasinya tetap di satu tempat, dia nggak berpindah-pindah. Nah, itu berarti titik pencemarnya itu tidak berpindah atau stationary gitu ya. Kemudian contoh yang mobile ataupun berpindah gitu ya, itu adalah kendaraan gitu, mobil, kemudian motor, pesawat gitu ya, ataupun kereta api, bis dan sebagainya. Itu adalah salah satu contoh sumber pencemar yang bergerak. Jadi sumber pencemar itu kalau dibedakan berdasarkan sumber alami, non alami ataupun alami dan kegiatan manusia, kalau berdasarkan pergerakannya dibedakan menjadi sumber yang bergerak dan tidak bergerak. Nah, kalau kita membicarakan tentang ini ya, pencemaran lingkungan hidup itu sebenarnya apa gitu ya, kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97, bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Nah, jadi pencemaran lingkungan ini bisa jadi dia masuknya ke lingkungan itu secara sengaja ataupun tidak sengaja gitu. Bisa berupa suatu senyawa mati, bisa berupa zat, bisa berupa energi panas, atau juga makhluk hidup gitu ya. Contoh yang makhluk hidup itu apa gitu ya? Ya contohnya misalkan limbah yang masih mengandung bakteri, ataupun mungkin ada ketika kita membuang contohnya kita membuang masker ataupun tisu bekasnya orang yang isoman COVID-19 gitu ya.
langsung ke badan air. Nah, itu sebenarnya masuk ke dalam kategori pencemaran lingkungan gitu ya. Pencemaran lingkungannya karena bisa jadi di dalam tisu ataupun masker sekali pakai itu dia masih mengandung bakteri ataupun virus yang berbahaya gitu, baik bagi lingkungan maupun kepada manusia itu sendiri. Jadi pencemaran lingkungan ini bisa nggak hanya berupa zat ataupun senyawa, tapi bisa berupa makhluk hidup maupun energi atau jenis komponen yang lain gitu ke dalam lingkungan. Nah, mungkin teman-teman juga sudah pernah mendengar istilah limbah gitu ya. Sebenarnya limbah itu apa gitu ya? Jadi limbah itu sebenarnya adalah sisa kegiatan atau usaha manusia yang bentuknya bisa berbentuk cair, bisa berbentuk padat, bisa berbentuk gas gitu ya. Jadi limbah ini apa namanya? Dia berbentuk cair. Contohnya aku rasa sudah cukup familiar sama teman-teman. Contohnya adalah mungkin sisa pupuk cair gitu ya, atau mungkin sisa limbah domestik septic tank. Nah, itu adalah limbah cair gitu. Yang padat apa contoh limbah padat? Ya sampah kita itu. Sampah itu, limbah padat itu identik dengan istilah sampah gitu ya. Jadi semua limbah yang berbentuk padat gitu. Kemudian gas, contohnya yang gas itu ya asap dari kendaraan knalpot gitu ya, asap dari sisa pembakaran yang ada di pabrik dan lain-lain gitu. Itu adalah bentuk-bentuk dari limbah gitu ya. Jadi limbah bisa berbentuk cair, padat maupun gas. Nah, kemudian baku mutu lingkungan hidup gitu ya. Jadi ketika suatu badan usaha ataupun suatu industri rilis ataupun mengemisikan suatu limbah, itu harus sesuai dengan baku mutu lingkungan yang sudah ditetapkan. Baku mutu itu sendiri adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, ataupun komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Nah, jadi tadi ya, kalau yang tadi istilah makhluk hidup, zat, energi, komponen lain gitu ya, dari sumber pencemar ini. Nah, baku mutu lingkungan ini akan mengatur seberapa banyak atau seberapa maksimal gitu ya batas dari konsentrasi ataupun jumlah gitu dari suatu kadar makhluk hidup, zat ataupun energi yang dibuang ke lingkungan gitu. Jadi setiap industri, setiap rumah tangga itu mereka punya baku mutu tersendiri gitu ketika membuang suatu jenis limbah tertentu. Nah, kalau kita ngomongin baku mutu tuh ada dua ya. Jadi baku mutu itu dibagi menjadi dua gitu. Effluent standard dan juga stream standard gitu. Effluent standard ini disebut juga dengan baku mutu yang ditetapkan pada limbah yang sudah diolah dari unit instalasi pengolahan air limbah ataupun unit-unit instalasi yang lain gitu. Nah, jadi effluent standard itu lebih kepada end of pipe-nya baku mutu yang ada di akhir proses pengolahan limbah itu sendiri. Sedangkan untuk stream standard atau standar baku mutu itu ditetapkan pada badan air yang akan menerima si limbahnya gitu. Untuk lebih memudahkan ilustrasi ya, ini ada satu contoh gambar gitu ya. Jadi contohnya gini, di suatu tempat gitu ya, di suatu tempat ada pabriknya. Contohnya adalah pabrik gula, anggap seperti itu, pabrik gula ataupun pabrik kopi gitu ya. Dalam proses pembuatan gula dari tebu menjadi gula pasir gitu ya, akan ada proses pemasakan, ada proses penggorengan dan lain-lain mungkin ya di dalamnya gitu. Dan akhirnya dia pasti akan mengeluarkan suatu limbah gitu ya. Limbahnya apa? Bisa berupa cair di sini, bisa berupa padat, bekas kulit tebunya, bisa juga berupa gas gitu ya. Bekas pemasakan di ataupun pemanasan si cairan tebunya gitu menjadi gula gitu ya. Nah, yang disebut effluent standard itu adalah ini, yang keluar dari pipa air, yang keluar dari cerobong asap, yang keluar sebagai sampah gitu ya, yang keluar sebagai jumlah tebunya. Itu adalah effluent standard gitu ya. Nah, sementara stream standard itu adalah standar baku mutu
yang ada di badan air ataupun di udara gitu. Contohnya ketika si pipa ini ya, jadi air itu contohnya gini, dia pabrik A ini akan dialirkan ke Sungai C gitu ya, Sungai Ciliwung misalkan, atau Sungai Citarum gitu ya, atau sungai apa ya yang terkenal di Jember ya. Nah, anggaplah Sungai Citarum gitu ya. Nah, Sungai Citarum di bagian Sungai Citarum ini dia baku mutu stream standarnya itu adalah sebagai kelas A gitu ya. Jadi dia harus memenuhi baku mutu itu gitu. Ketika dia sudah menerima aliran limbah dari si pabriknya gitu. Jadi ketika terjadi mixing ataupun pencampuran antara air yang sebelum ada limbahnya dengan setelah ditambahkan limbah, dia harus mencapai baku mutu yang sudah ditetapkan pemerintah. Nah, jadi inilah yang disebut dengan stream standard. Jadi effluent standard itu adalah baku mutu yang ada di pipa, di ujung pipa ataupun di ujung celokbong. Sementara stream standard itu adalah ketika dia sudah bercampur dengan air ataupun dengan udara lingkungan sekitar, itu harus memenuhi dengan baku mutu lingkungan yang ada. Oke, nah membicarakan tentang pencemaran kita juga harus tahu ya, harus paham konsep daya dukung lingkungan dan daya lenting lingkungan. Nah, daya dukung lingkungan itu apa gitu ya? Daya dukung lingkungan itu kemampuan lingkungan dalam mendukung kehidupan berbagai makhluk hidup di dalamnya. Nah, jadi gini, lingkungan itu menyediakan berbagai sumber daya gitu ya. Ada udara, ada air gitu, ada tanah gitu. Di dalamnya ada hutan, ada sebagainya gitu ya. Nah, seberapa besar makhluk hidup gitu ya, termasuk manusia di dalamnya membutuhkan misalkan untuk bernafas gitu ya, kemudian untuk kebutuhan air minum, air bersih dan lain-lain. Nah, ketika lingkungan ini memiliki daya dukung yang terbatas tentunya gitu ya. Dan di sini bagaimana lingkungan bisa mampu mendukung kehidupan semua makhluk hidup sehingga bisa hidup secara standarnya gitu ya, secara baik gitu di dalamnya. Ini merupakan daya dukung lingkungan. Berbeda dengan daya lenting lingkungan. Tadi kita sudah ada ini ya, konsep pencemaran tadi ya. Jadi ketika ada kegiatan manusia, mau nggak mau akan ada penurunan kualitas lingkungan gitu ya. Dan ketika terjadi suatu penurunan kualitas lingkungan, seberapa besar sih lingkungan itu mampu untuk pulih kembali ke dalam ataupun kepada keadaan yang seimbang gitu ya, keadaan sebelum terjadinya gangguan gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan daya lenting gitu ya. Jadi seberapa besar kemampuan lingkungan untuk kembali ke keadaan normal itu kita sebut dengan daya lenting. Atau kalau istilah lebih kerennya itu self purification atau kemampuan untuk purification, memurnikan kembali gitu. Kembali ke keadaan semula. Ini adalah contoh ilustrasinya ya. Jadi di sini contohnya tadi ya sama, ada pabrik di pinggirnya ada sungai ataupun ada laut gitu ya, ada muara. Pabrik itu akan mengeluarkan suatu limbah gitu ya, baik itu limbah cair gitu, dan dia akan setelah dihitung-hitung baku mutunya gitu udah sesuai dengan standar, kemudian si limbahnya akan dikeluarkan gitu ya, akan dirilis kepada ke sungainya gitu ya. Contoh adalah untuk effluent standarnya ini 8 ppm O2 gitu ya, oksigen sebelum dia rilis itu adalah 8 ppm gitu. Nah, kemudian setelah dia melakukan ataupun membuang limbahnya gitu ya, kebetulan limbahnya bersifat organik nih gitu ya. Tadi yang contohnya adalah pabrik tebu ya. Nah, kebetulan limbah dari pabrik tebu ini bersifat organik gitu ya. Nah, karena dia bersifat organik, otomatis akan ada proses-proses proses-proses degradasi secara alami di lingkungan gitu, proses metabolisme secara alami di lingkungan, di mana dalam proses tersebut akan menggunakan oksigen gitu untuk menetralisir limbah organik itu. Nah, jadi dalam sekian kilo ataupun sekian meter dari titik pembuangan si limbah itu akan ada penurunan
penurunan kadar oksigen yang tadinya 8 ppm, mungkin dalam radius, contohnya radius 2 km atau 3 km, dia akan menjadi 0 gitu, 0 ppm itu, nggak ada kadar oksigen sama sekali di air gitu ya. Tapi lama-kelamaan pada radius tertentu, kadar oksigennya itu lama-kelamaan akan naik gitu ya, menjadi 2, 3, 4, 5, 6, hingga kembali lagi ke normal ke 8 ppm oksigen gitu ya. Nah, itu artinya si sungai ini sudah bisa melakukan suatu pemulihan kembali gitu secara alami gitu, dengan adanya setelah adanya pembuangan limbah yang bersifat organik di titik A, contohnya seperti itu. Nah, jadi ini yang disebut dengan self purification gitu. Nah, dilution and recovery zone. Jadi istilah di sini ya, yang mulai dari 2 ppm hingga ke 8 ppm ini disebut dengan zona dilusi atau zona pengenceran dan recovery atau pemulihan gitu. Nah, terus kita kalau ngobrolin tentang teknik lingkungan gitu ya, sebenarnya apa sih peran dari suatu teknik lingkungan gitu ya. Jadi peran dari seorang ahli teknik lingkungan itu akan sangat menonjol di bidang aspek teknis dan perencanaan gitu ya. Teknis dan perencanaan ini sangat bervariasi ya, karena tergantung pada konsentrasi, karena kita kalau di teknik lingkungan itu ada beberapa cabang ya, ada yang cabangnya di pengelolaan air bersih gitu ya, ada yang pengelolaan air limbah gitu ya, ada yang di pengelolaan sampah, ada yang pengelolaan kualitas udara, ada yang di bagian monitoring, ada yang sanitasi lingkungan gitu, ada yang di Kesmas dan lain-lain. Itu masuk ke dalam ranahnya teknik lingkungan gitu. Dan di sini seorang ahli teknik lingkungan dia memang dituntut untuk bisa menguasai aspek teknis dan juga perencanaannya gitu ya. Bagaimana mengkonversi limbah menjadi bentuk yang lebih ramah lingkungan gitu. Ataupun mengurangi dampak dari limbah itu menjadi tidak terlalu ataupun kurang beracun gitu. Itu menjadi salah satu contohnya. Kemudian meminimasi ataupun mengurangi secara jumlah ya, secara kuantitas limbah itu sendiri ya. Bisa reduce, reuse, recycle, ini contohnya. Kemudian aspek teknisnya bisa juga menggunakan metode teknologi bersih gitu ya. Atau justru bagaimana kita bisa mencapai zero waste ataupun zero emission gitu. Ini adalah contoh dari aspek teknis gitu. Dan yang lebih krusial lagi adalah nggak cuma aspek teknis tapi juga strategis dan kebijakan gitu ya. Sebenarnya aspek teknis ini juga akan sangat cukup bergantung kepada aspek strategis gitu ya. Asesmen terhadap suatu kegiatan di lingkungan dari aspek-aspek solusi teknis yang bisa diterapkan gitu. Jadi ada best available technology dan juga best practical technology. Nah, jadi ibaratnya gini, kalau di pemerintahan itu ada pemerintah itu sebagai aspek strategis dan pengambil kebijakan gitu ya. Di pemerintah sendiri aku rasa teman-teman mungkin ini ya cukup aware gitu. Ada yang Bapeda ya, Bapeda itu adalah Badan Perencanaan Daerah gitu, pembangunan daerah. Mereka yang bagian strategis dan perencanaan gitu ya, pengambil kebijakan. Kemudian juga ada contohnya adalah dinas yang bagian teknisnya gitu. Contohnya teknis ya PU, kemudian DLH itu adalah lembaga-lembaga yang berkecimpung di aspek teknis gitu. Jadi sebenarnya seorang teknik lingkungan ini dia juga selain berbekal pemahaman teknis, dia juga harus paham tentang hal-hal yang berhubungan dengan aspek hukum dan juga kebijakan. Nah, ini adalah material flow atau aliran material gitu. Jadi di pengelolaan lingkungan itu ada suatu pengembangan gitu ya, pengembangan bagaimana mengelola lingkungan itu lebih baik. Dan yang ini adalah contoh dari paradigma lama gitu ya, atau yang sebenarnya masih banyak digunakan prakteknya sampai sekarang gitu. Raw material atau material mentah ya, bahan mentah itu akan diekstrak dari lingkungan, kemudian digunakan, diproses menjadi proses tertentu ya, hingga akhirnya menjadi habis gitu ya.
si bahan itu gitu, dilakukan reuse, recycle, kemudian energy recovery. Nah, pada akhirnya akan tetap ada yang harus dibuang gitu ya. Akhirnya ada yang namanya polusi ke udara maupun yang ke tanah gitu ya. Yang ke udara akan menggunakan insinerator gitu ya, kemudian yang ke tanah berarti menggunakan sistem landfilling gitu. Ini adalah contoh dari material flow yang masih banyak digunakan prakteknya hingga sekarang. Dan di sini dalam proses pemakaian raw material atau material dasar itu sebenarnya sudah cukup banyak upaya-upaya yang dilakukan untuk waste prevention ataupun pencegahan adanya suatu limbah ataupun sampah gitu ya di proses yang pertama ini gitu. Sedangkan di proses yang kedua ada recycle dan energy recovery. Ini juga sebenarnya ada proses recovery ataupun pemulihan atau penggunaan kembali gitu ya material yang sudah turun grade gitu digunakan kembali untuk hal yang lain gitu. Barulah nanti setelah itu sisa sekali ya, sisa banget masuk ke ranah disposal ataupun pembuangan ke lingkungan. Nah, jadi kalau yang ini hingga ke landfill, kemudian insinerasi gitu ya, itu adalah yang kita sebut dengan end of pipe treatment atau pengolahan di akhir pipa ataupun akhir cerobong gitu. Jadi bagaimana kita bisa seorang teknik lingkungan itu bisa mengelola limbah itu dengan kadar racun ataupun kadar keberbahayaan paling minimal itu adalah end of pipe treatment. Bisa dengan melakukan pembangunan IPAL, pembangunan insinerator dan lain-lain gitu. Ini adalah salah satu contoh treatment untuk end of pipe. Ini juga sama TPA. Nah, kemudian untuk paradigma yang baru ya, untuk yang paradigma yang baru diharapkan bahwa nggak ada yang namanya sampah itu dibuang gitu ya, atau limbah itu tersisa dan dibuang ke lingkungan gitu. Ini yang sedang dikejar oleh teman-teman yang concern di bidang ekonomi sirkular gitu ya. Mungkin kalau teman-teman banyak mencari informasi sirkular ekonomi. Nah, ini masuk ke dalam situ gitu ya. Jadi bagaimana kita menggunakan material seminimal mungkin. Nah, ini beda kan ya. Penggunaan materialnya udah seminimal mungkin gitu. Kalau yang tadi material masih gede gitu ya. Penggunaan materialnya udah masih gede gitu. Tapi kalau yang di paradigma yang baru, penggunaan material itu seminimal mungkin dan penggunaannya itu semaksimal mungkin. Mulai dari proses manufacturing ataupun proses pembuatan, penggunaan, kemudian penggunaan kembali material maupun energi ya, melakukan reuse, recycle dan recovery gitu ya. Hingga pada akhirnya ketika memang sudah terakhir sekali, nah ini akan ada proses recovery gitu ya. Pengambilan kembali material ataupun energi. Jadi nggak ada istilahnya yang terbuang. Nah, kalau yang di sini masih ada nih yang proses disposal gitu ya. Tapi kalau yang di improvement material flow ini udah nggak ada yang namanya disposal. Dia berhenti di jalur recovery. Nah, jadi yang saya sampaikan tadi bahwa pengelolaan sampah itu mengalami perubahan gitu ya. Yang dulunya kalau di abad 18 19 gitu ya ataupun abad 20 itu para ahli teknik lingkungan itu lebih concernnya kepada regulasi gitu ya. Bagaimana regulasi ataupun hukum-hukum lingkungan itu seketat mungkin membuat masyarakat itu tidak membuang ataupun mencemari lingkungan gitu. Jadi melakukan pengetatan regulasi lingkungan gitu ya. Jadi masyarakat ataupun industri atau badan usaha itu dipaksa untuk mengikuti aturan yang dibuat memang seketat mungkin untuk menjaga lingkungan itu tetap bersih gitu. Nah, pada keberjalanannya sistem seperti ini tidak berjalan gitu ya, karena memang lack of law enforcement juga gitu ya. Jadi penegakan aturan juga di berbagai negara
terutama untuk aturan lingkungan itu agak sulit, sehingga yang seperti ini ya, pengetatan aturan lingkungan itu akhirnya nggak kepake gitu, ataupun masih dipakai sampai sekarang tapi tidak terlalu efektif gitu ya. Sehingga dalam manajemen lingkungan yang dulunya masyarakat masih ignoring gitu ya, atau mengabaikan gitu ya. Nah sekarang kemudian berpindah kepada dilution gitu, atau melakukan pengenceran, atau mulai mengurangi tingkat konsentrasinya gitu ya. Kemudian balik ataupun melakukan improvement lagi kepada treatment atau pengolahan gitu. Jadi nggak cuma diencerkan, tapi memang si limbahnya itu benar-benar diolah gitu ya, diolah dengan baik dan tidak mencemari lingkungan gitu. Kemudian hingga yang terbaru sekarang adalah cleaner production ataupun teknologi bersih gitu ya. Dari awal proses itu memang sudah dirancang agar prosesnya itu tidak banyak menghasilkan suatu limbah gitu ya, menggunakan sesedikit mungkin material baru dan menghasilkan sesedikit mungkin limbah ataupun sampah yang dari hasil ataupun dari proses produksi gitu. Dan kalau teman-teman juga tertarik untuk mempelajari lebih jauh, ada ISO ya, ISO ataupun EMS yang bergerak di bidang bisnis, itu ada di EMS ataupun ISO 14001. Saya rasa itu untuk materi hari ini. Untuk selanjutnya saya kasih kesempatan untuk bertanya, silakan yang mau bertanya. Mau tanya, Bu. Ya, silakan. Itu dari tadi itu ada yang disebut PPM. Apa yang disebut PPM itu? PPM. PPM. Nah, ini. PPM itu satuan ya. PPM itu part per million, satuan dari jadi kadar oksigen itu diukur dalam bentuk BOD ataupun DO. Nah, nanti teman-teman bisa cari ya lebih lengkapnya BOD itu apa, DO itu apa gitu. Jadi DO ataupun kadar oksigen terlarut, dissolved oksigen itu kalau istilahnya timbangan ya, kalau kita nimbang jeruk itu kan kilogram atau gram gitu kan. Nah, kalau kadar oksigen terlarut di dalam air ataupun jenis senyawa yang terlarut itu biasanya menggunakan kadar ppm. ppm itu part per million gitu. Nah, jadi ini ppm itu artinya adalah satuan dari kadar si oksigen terlarut gitu. Itu Mas Yudi. Ya, terima kasih, Bu. Yuk. Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bu, mau bertanya. Ya, silakan. Yang ingin saya tanyakan, apakah wajib semua perusahaan atau pabrik itu mempunyai konsultan lingkungan, Bu? Ya, sebenarnya bukan hal yang wajib, tapi yang diwajibkan itu adalah mereka mentaati aturannya ya Mas ya. Dalam artian gini, kalaupun mereka nggak punya konsultan lingkungan ya sah-sah aja, nggak apa-apa. Yang penting dari sisi monitoring ataupun dari sisi laporan mereka bisa melakukan dan sesuai gitu dengan baku mutu ataupun dengan aturan yang ditetapkan gitu. Jadi konsultan itu kan sebenarnya fungsinya membantu ya ketika si pemilik usaha itu nggak bisa melakukan monitoring sendiri, mungkin mereka SDM di bidang lingkungannya terbatas gitu ya. Tapi kalau mereka memang bisa lakukan sendiri ya monggo-monggo aja gitu. Yang penting ketika DLH ataupun KLHK melakukan inspeksi ataupun sidak gitu ya, itu sudah memenuhi baku mutu ya nggak apa-apa gitu. Gitu Mas. Kita bisa, ada perusahaan butuh kita bisa bantu gitu ya. Bisa. Makanya aku bilang teknik lingkungan ini lapangan kerjanya sangat luas gitu ya. Jadi teman-teman bisa banget berkarir sebagai seorang konsultan lingkungan gitu ya. Jadi sebagai seorang teknik lingkungan tadi kan ada ya, kita harus paham aspek secara teknis maupun aspek secara strategisnya gitu, kebijakannya. Nah, ketika kita paham secara teknisnya, secara strategis, secara hukumnya, nah kita bisa banget tuh kesempatan sebagai konsultan lingkungan tuh gede banget. Dan
memang proyek-proyek pemerintah maupun instansi swasta itu sangat-sangat membutuhkan konsultan-konsultan lingkungan. Berarti kan freelance Bu ya, tidak terikat ya. Jadi Biasanya kayak gitu Mas sampingan, ya. ya. Biasanya Oh, iya. gitu. Atau tergabung di dalam suatu PT yang memang dia itu menangani jasa konsultasi lingkungan seperti itu. Ada seperti itu. Kalau di ITB itu PT LAPI kalau nggak salah. Nah, memang mereka di dalamnya itu ya alumni-alumni ataupun yang di luar alumni yang masuk di dalamnya, mereka benar-benar sebagai tenaga ahli lingkungan. Ketika contohnya KLHK membutuhkan konsultan untuk membuat suatu kebijakan strategis ataupun apa, mereka yang akan menurunkan tenaga ataupun SDM-nya gitu. Oh iya Bu. Ya. Tertarik di bidang itu Mas? Iya kan bisa buat sampingan kan bisa Bu ya. Banget, bisa banget. Oh, iya. Apa ya? Freelancer di bidang konsultan ataupun konsultasi lingkungan itu sebenarnya justru jauh lebih besar ininya peluangnya. Kalau kita ngomongin cuan ya, kalau kita ngomongin cuan itu sebenarnya ininya gede gitu dibandingkan yang ada di sektor pemerintahan gitu. Kan saya terinspirasi dari teman saya polisi Bu. Jadi dia jadi polisi terus dia jadi konsultan hukum perusahaan gitu. Nah, itu kan bisa juga itu kan kalau lingkungan. Iya, bisa banget gitu ya. Istilahnya gini, apa namanya, ilmu yang kita dapatkan selama di teknik lingkungan, nggak cuma ilmu ya, tapi networking juga ya gitu ya. Nanti teman-teman kan terkoneksi dengan berbagai pihak gitu ya, dari dinas, kemudian dari mungkin komunitas, masyarakat, dan lain-lain. Mereka pasti akan satu dua hal pasti akan membutuhkan jasa kita gitu. Seperti yang saat ini saya lakukan di Banyuwangi seperti itu. Saya lakukan program pendampingan dari tahun 2019 gitu ya, dari Yayasan Generation, dan ditambahkan dengan proyek dari Kemenparekraf gitu di area wisata gitu. Dan itu ya sah-sah aja gitu. Dan apa namanya, justru peluangnya sangat besar di bidang jasa konsultasi. Iya Bu, terima kasih Bu. Yuk, ada lagi kah? Ya, untuk yang materi hari ini saya nggak kasih tugas ya teman-teman, mungkin sementara sambil dibaca-baca, dan di sini saya rasa ada cukup banyak nih ya istilah-istilah baru yang teman-teman belum pernah mendengar sebelumnya. Jadi seperti apa itu self purification gitu, sumber antropogenik, sumber biogenik, ataupun polutan itu apa gitu ya, emisi itu apa gitu. Nah, teman-teman bisa cari lebih lengkap, saya rasa di Google itu udah banyak banget gitu ya. Nah, terutama tentang hukum-hukum ataupun tentang undang-undang atau regulasi yang berhubungan dengan lingkungan gitu ya. Teman-teman bisa mulai searching gitu ya. Di sini kalau tentang lingkungan hidup itu kita ada di bawah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97 gitu. Nah, teman-teman bisa mulai searching gitu ya. Terus yang kemarin kalau nggak salah ada rame-rame isu Omnibus Law. Nah, itu isu yang cukup hangat dan aku rasa sangat worth it lah kalau teman-teman mau ngulik-ngulik gitu ya. Kenapa isu itu bisa dihubungkan dengan isu lingkungan gitu ya. Padahal kan sebenarnya Omnibus Law itu hubungannya dengan investasi gitu, tentang perekonomian gitu. Hubungannya apa sih dengan lingkungan? Nah, mungkin teman-teman juga bisa cari-cari info di sana. Terus istilah-istilah baku mutu ya, istilah limbah gitu. Itu teman-teman bisa cari lebih lengkap di internet. Oke, ada pertanyaan lagi?
Oke, kalau memang nggak ada pertanyaan lagi, berarti mungkin kita cukupkan ya di pertemuan hari ini untuk. Oh iya, jadi sore ini akan ada webinar dari prodi kita dari teknik lingkungan. Salah satu yang mengisi itu dosen teknik lingkungan juga, Pak Agung. Materinya adalah tentang energi terbarukan. Jadi kalau teman-teman luang, nanti jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore akan ada presentasi dari Pak Agung dan juga Pak Sarwo dari Pendidikan Biologi. Recommended sekali untuk diikutin karena materinya luar biasa tentang energi terbarukan. Ini salah satu apa ya, kalau kita ngomong peluang di masa depan, itu yang sedang gencar-gencarnya dikembangkan oleh pemerintah. Ya, mungkin itu sekilas infonya. Oh ya, ini ya. Absensi ya. Oke, aku udah kasih linknya di chat box. Silahkan silahkan isi absennya. Dan di sini udah masuk 13 orang. Jadi nanti nggak ada alasan untuk nggak ikutan ataupun lupa ngisi absen ya teman-teman gitu. Saya buka absennya sampai dengan jam 2:30 nanti. Silahkan diisi dan dipelajari lagi apa yang kita diskusikan hari ini. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang siklus hidrologi ya. Tadi sedikit disinggung tentang air gitu ya, tentang pencemaran air. Nah, sebenarnya seperti apa sih siklus hidrologi itu juga berpengaruh terhadap pencemaran ataupun proses self purification di alam gitu. Itu akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan minggu depan. Oke, saya rasa saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya dan sampai berjumpa di minggu depan. Happy weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.